Oke, Assalamualaikum teman-teman trader semua. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi yang kemarin. Kemarin kita udah sampai di key level atau area penting ya. Dan jenis key level yang pertama itu ada support dan resisten. Udah kita bahas di video yang sebelumnya. Nah, di video yang ini kita akan melanjutkan pembahasan yaitu pada materi supply dan demand atau disebut juga order block kalau di metode smart money concept gitu ya. Oke, untuk supply dan demand, kita mulai dari definisi dulu seperti biasa. Untuk supply itu adalah zona atau level area di mana jumlah penawaran lebih banyak daripada permintaan. Atau sederhananya adalah zona di mana jumlah seller lebih banyak daripada jumlah buyer. Sehingga eh, market mendorong price ke bawah gitu ya. Sedangkan demand adalah zona atau level area di mana jumlah permintaan lebih banyak daripada penawaran. Atau gampangnya jumlah buyer lebih banyak daripada jumlah seller sehingga market mendorong harga untuk naik gitu ya. Nah, untuk di supply dan demand sendiri itu ada empat jenis teman-teman. Di market ada empat jenis. Yang pertama itu rally based rally atau disebut juga singkatan RBR. Yang kedua rally based drop RBD, drop based drop yang ketiga DBD, yang keempat drop based rally atau DBR. Nah, sekarang kita mulai dari yang jenis yang pertama. Contoh yang pertama adalah rally based rally. Rally based rally secara struktur di market teorinya seperti ini ya, teman-teman. Ada pergerakan impulsif atau disebut rally, rally pertama, kemudian di suatu level dia istirahat membentuk zona base, membentuk area ranging atau konsolidasi kecil gitu ya. Kemudian setelah dia membentuk base, membentuk konsolidasi, market melanjutkan momentum bullishnya, momentum impulsif atau rally-nya. Rally pertama ini base, terus melanjutkan rally yang kedua. Nah, setelah seperti ini, ketika market koreksi, kita bisa tunggu di area base-nya ini untuk kita membidik peluang buy-nya untuk kita bisa setup buy-nya di sini. Jadi kita bisa buy di sini, stop loss di bawah zona base-nya dikit. Nah, kita atur risk to reward 1:2 atau 1:3. Secara teori seperti ini ya, teman-teman. Nanti kita langsung contohin di market seperti apa. Oke, contoh yang kedua, jenis supply demand yang kedua itu rally based drop. Strukturnya seperti ini, teman-teman. Ada pergerakan rally atau impulsif rally pertama, gitu ya. Kemudian di suatu level tertentu dia membentuk base, membentuk konsolidasi di sini. Setelah konsolidasi ternyata market gak melanjutkan momentum rally-nya. Kalau dia melanjutkan momentum rally-nya disebut rally base rally. Tapi di sini dia malah drop. Setelah dia konsolidasi membentuk zona base, market drop, harga drop. Drop. Kemudian setelah drop ini ketika market koreksi gitu ya, misal ada pergerakan koreksi lagi, setelah dia drop, kemudian koreksi ke atas, kita bisa tunggu di zona base-nya ini untuk kita membidik peluang sell. Kita bisa sell di sini dengan SL sedikit di atas zona base-nya, kemudian bisa setup TP-nya sesuai dengan risk to reward yang kita inginkan gitu ya. Ya idealnya 1:3 atau 1:2 gitu ya. Lebih dari itu lebih bagus. Nah, itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, jenis yang ketiga, itu ada drop base drop. Secara struktur di market seperti ini ya teorinya. Misal ada pergerakan pertama, drop pertama atau impulsif bearish pertama, kemudian di satu level tertentu dia membentuk zona base. Dia ranging di sini. Drop, kemudian ranging, habis ranging ternyata market ngedorong lagi sampai membentuk drop yang kedua gitu ya. Pergerakan drop yang kedua secara signifikan atau impulsif bearish yang kedua. Ini kan yang pertama base, yang kedua gitu ya, drop yang kedua. Nah, setelah market koreksi itu kita bisa tunggu. Secara teorinya kita bisa ambil peluang sell di sini.
Kita bisa ambil peluang sell di sini ya, teman-teman. Nah, kita bisa sell di sini. Stop loss di atas zona base dikit. TP bisa di low terakhir. Ya, 1/3 udah aman sebenarnya. Bisa bidik di low yang terakhir. Karena dia akan melanjutkan pergerakan bearish untuk bikin boss ke bawah. Gitu ya. Itu contoh yang ketiga. Jenis yang ketiga. Jenis yang keempat disebut drop base rally. Drop base rally di market bentuknya seperti ini. Pergerakan drop pertama, kemudian di satu level dia membentuk zona base atau ranging ya, ranging kecil, ternyata nggak mampu tembus ke bawah, nggak mampu melanjutkan pergerakan drop ke bawah. Kalau dia drop ke bawah disebut drop base drop kan. Nah, dia malah naik nih, malah naik. Biasanya zona-zona yang bentukannya drop base rally ini di ujung tren gitu ya, di ujung pergerakan tren, di akhir tren biasanya muncul seperti itu ya. Nah, setelah market dari base-nya ini kemudian naik ke atas membentuk pergerakan rally, setelah koreksi kita bisa tunggu di area base-nya. Kita bisa tunggu untuk melakukan setup buy ya. SL di bawah di bawah zona base dikit, TP di TP maksimum ya di sini. TP ideal ya 1/3 atau 1/2, TP maksimum di swing high terakhir. Nah, udah clear ya, 4 jenis supply dan demand atau order block bentukannya seperti ini. Ada 4. Kalian harus ingat-ingat, pahami. Sekarang kita masuk ke market. Kita contohin ke market langsung. Kita coba cari. Karena kita sering trading di market XAU, kita langsung contohin di XAU ya teman-teman ya. Kita mulai dari contoh yang pertama tadi apa? Rally base rally. Oke, cari rally base rally. Kemarin ada nih kita yang dapat buy di zona rally base rally. Nah, kita nggak usah perhatikan yang bawah, kita perhatikan di sini aja nih. Dia mulai dari sini ya, dia pergerakan impulsif di sini. Dia impulsif di sini teman-teman. Dari sini dia naik impulsif ya. Perhatikan candle-candlenya, dia kan hampir nggak ada koreksi tuh. Di koreksi ya ya di area sini gitu ya. Dia impulsif di area kecil ini dia membentuk ranging teman-teman. Sebenarnya ini time frame H1 ya. Nanti kita coba turunkan ke time frame M30 atau M15. Kita lihat bener nggak ada zona-zona base kecil gitu ya. Habis dia membuat pergerakan base, ternyata market tembus ke atas gitu ya. Ini rally base rally. Nah, setelah koreksi, kita bisa set up di sini. Dia akan koreksi nih. Kita bisa set up buy di sini, teman-teman. Kemarin kan kita dapat buy di sini ya, di order blocknya ini, di zona base-nya ini. Stop loss kita nggak usah terlalu lebar, di bawah dikit ya, di bawah zona base-nya dikit. Terus TP kita bisa 1/3. Ini ya. Kemarin kita dapat 1/3. 1/3 lebih malah, 1/4 kemarin kita dapat 1/4. Nah, di mana zona order blocknya, zona base-nya? Perhatikan di sini, M15 nih teman-teman. Nah, ini kan ada pergerakan base nih, kecil nih di sini. Nah, baru dia tembus lagi ke atas. Jadi yang kita marking itu yang ini. Nah, dapat tuh. Kita buy di sini, katakin order buy limit di sini. Lalu kita setup TP bisa 1/3. Ini kan 1/2 ya, 2,5. Nah, 1/3 di sini. Dapat nggak? Dapat dong kemarin. Dapat SL-nya di 40 pip masih aman. Intinya di bawah zona base-nya. Kalau gagal ya udah resiko kita kecil gitu ya. Nah, ini contoh ya, rally base rally. Contoh rally base rally. Kita coba cari lagi rally base rally di mana aja. Ini kan dapat satu nih contohnya. Kita coba cari yang contoh lain, rally base rally, rally base rally. Coba cari time frame lebar. Nah, di sini ya teman-teman ya ada ya. Sebentar, sebentar, sebentar. Nah, di sini ada nih. Ini ya, ini impulsif pertama. Nah, di sini dia ranging nih. Ranging, ranging, ranging. Ini hari Senin minggu
kemarin, dua minggu sebelumnya kita dapat buy di sini. Habis itu kan dari ranging ini tembus ke atas, rally ini, rally. Nah, yang perlu kita lakukan tunggu koreksinya, ya kan? Kita tahu nih dia base kan, sama kan kayak teorinya nih, rally, base, rally, kemudian koreksi kita setup buy di situ di zona base-nya. Ini ya, ini zona base-nya nih. Kalau nggak percaya, cek M30 karena lebih kelihatan kalau M30 tuh kelihatan kan di sini ya. Ini zona base, kita marking di zona base-nya ini. Ring, walaupun market emang sempat spek ke bawah ya. Kadang ada ya di kondisi tertentu di apa namanya? Di momentum market tertentu emang kadang OB-nya tuh dijebol dulu baru naik ke atas, itu yang disebut dengan liquidity sweep atau bisa disebut juga manipulasi atau fake out gitu ya. Seolah-olah mau turun tetapi ternyata masih respect sama zona buy, zona bullish order blocknya. Yang bisa kita lakukan kalau terjadi market seperti ini, kita nggak perlu pending order buy dulu, kita tunggu tunggu reaksi market selanjutnya. Baru setelah dia turun kan, dia turun, naik lagi. Nah, setelah candle bullish yang ini, kita bisa buy di sini. Tuh ya, dapat tuh. Jauh malah ini. Kalau TP 1/3 dapat di sini, 1/3 di sini. Lihat nih, ini restore rewardnya. 3,0 berarti SL-nya 1%, TP-nya 3%. Kalau lebih dari itu, ya ya terserah. Itu berarti ini teman-teman ngehold-nya agak lama gitu ya. Tinggal nanti SL-nya geser ke atas ini. SL plus lah gitu ya. Jadi ini contoh yang kedua. Tuh, lihat nih. Dia impulsif pertama, zona base, kemudian terbang, rally yang kedua. Dia turun, koreksi. Sorry. Dia koreksi, nah sampai ke zona order blocknya. Baru dia terbang lagi. Gitu ya. Itu contoh yang kedua. Aduh. Sekarang kita cari yang contoh yang ini. Jenis order block rally base drop. Supply and demand rally base drop RBD. Rally base drop. Kita cari rally base drop. Tadi kita lihat di sini ada nih. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini time frame H1 rally base drop. Rally. Ini kan rally nih. Nah, di di atas area ini dia ngebentuk zona base. Kalau kalian mungkin masih baru belajar, nggak terlalu jeli ya ngelihatnya, mungkin ini zona biasa aja. Padahal ini zona rally base drop. Dia sempat ranging di sini, ranging, terus turun nih, jebol ya, buat pergerakan drop. Setelah drop dia koreksi ke atas, baru turun lagi. Kalau lebih jelasnya kita lihat di time frame M30. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Jadi yang kita marking itu di sini, di zona-zona base-nya ini. Ping. Nah, gambar ulang. Ini impulsif, ya, impulsif. Di sini dia ranging, teman-teman, ranging. Ragu-ragu market apakah mau lanjut ke atas atau mau drop ke bawah. Ternyata market drop. Nah, ini pergerakan drop ya. Setelah drop dia koreksi, baru turun lagi. Turunnya sampai jauh nih, sampai ke sini nih. Kita bisa set up sell di sini di zona base-nya ini ya, teman-teman. Stop loss di atas sedikit, di atas zona base-nya dikit gitu ya. Yang penting restore rate kalian bagus lah gitu ya. TP-nya 1/3, minimal 1/3, 3,5 nih dapat nih. Kalau mau di hold lama ya, asal kita tahu targetnya sampai mana, bisa nih sampai ternyata kalau kita hold misal dapat momentum yang ini, kita dapat 1/9 nih sampai di zona order block yang bawah di sini ya. Tuh, itu contoh yang pertama. Contoh rally base drop yang pertama. Sama kan? Ini teorinya seperti ini ya. Strukturnya seperti ini. Rally, base, tembus ke bawah, drop. Setelah drop dia koreksi. Sampai di zona base dia baru drop lagi. Tuh. Nah sekarang kita coba cari contoh yang kedua. Rally base drop yang kedua. Rally base drop yang kedua ada nggak ya? Kita coba cek. Biasanya ceknya itu harus di time frame lebar dulu teman-teman. Di H1 gitu ya. Minimal di H1 atau di H4.
untuk melihat zonanya. Baru setelah itu kita turunkan untuk memperjelas apakah zona ini benar zona yang kita inginkan gitu ya. Nah, rally base drop, rally base drop, rally base drop, rally base drop. Bentar, karena market XAU lagi tren bullish, jadi susah mencari rally base dropnya. Bentar, nggak susah teman-teman. Nanti kita bahas di video yang selanjutnya lagi ya, khusus untuk mengenali zona-zona rally, rally base drop, drop base drop atau drop base rally gitu ya. Sekarang kita fokus ke materinya aja dulu. Kita lanjutkan ke yang contoh drop base drop, DBD, drop base drop gitu ya. Drop base drop. Kita cari zona drop base drop. Agak susah kita coba cari di tren yang turun ya. Soal drop base drop itu tren yang penurunan. Nah, ini ya teman-teman ya. Kita lihat di sini ya teman-teman ya. Nah, ini drop kan. Pergerakan drop. Drop. Kemudian di level ini dia membentuk ranging teman-teman. Ranging, 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 ranging. Baru drop lagi. Setelah itu koreksi. Koreksi ke zona base-nya ini. Baru dia turun. Gitu ya. Drop. Sampai sini base. Turun. Koreksi. Baru dia turun ke bawah lagi. Jadi zona base-nya di sini. Kita bisa entry di sini teman-teman. Jadi stop loss di atas dikit. TP-nya bisa 1/3 atau lebih ya. Nah, itu udah dapat ya. Contoh yang drop base drop. Sekarang kita coba cari contoh yang drop base rally. Drop base rally. Drop base rally. Biasanya ada di akhir tren kalau drop base rally. Contoh drop base rally. Drop base rally. Bentar ya. Bentar ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Di sini kita perhatikan. Dia pergerakan drop nih. Sampai di sini, ranging sebentar. Baru tembus ke atas. Setelah tembus, dia koreksi. Koreksinya ke zona bawah, baru naik lagi ke atas. Jadi di sini zona base, kita bisa buy di sini. Pokoknya di bawah sini dikit. Targetnya bisa jauh nih teman-teman. Ya minimal 1/3, tapi kalau kita mau hold lama bisa dapat 1/10. Jadi enaknya entry dengan setup supply and demand itu kita bisa SL-nya tipis, tapi TP-nya bisa lebar teman-teman. Jadi risk to reward-nya sangat-sangat bagus gitu ya. Contoh rally base rally udah, rally base drop udah, drop base drop udah, drop base rally udah. Mungkin kita bahas contoh-contohnya lagi di video yang selanjutnya, di video yang berbeda gitu ya. Karena kalau kita satukan di sini semua, nanti penjelasan materinya terlalu panjang gitu ya. Waktunya terlalu panjang. Nanti nggak enak juga untuk ditonton. Intinya seperti itu ya, teman-teman. Semoga bisa dipahami. Oke.